Bagi saya pengalaman itu ibaratnya seperti hidayah. Sekecil apapun yang saya alami itu adalah pengalaman bersastra. Action. Pengalaman yang paling berkesan dalam berkecimpung di dunia sastra, bagi saya pengalaman itu ibaratnya seperti hidayah. Sekecil apapun yang saya alami itu adalah pengalaman bersastra. Namun kegiatan saya di dunia sastra sebetulnya dipantik oleh hal kecil. Kebetulan saya beruntung dilahirkan di keluarga yang tak jauh-jauh dari buku. Ibu saya sejak dia kecil gemar sekali membaca, sehingga di rumah saya itu banyak bacaan. Dan hal yang paling membuat saya tertarik dalam dunia sastra itu ketika saya membaca buku harian milik ibu saya waktu itu. Saya tidak sengaja di antara deretan buku-buku koleksinya saya membaca sebuah cerita. Ya walaupun lebih mirip cerita sinetron, tapi bagi saya itu adalah awal mula bagaimana saya tertarik ke dunia sastra itu. Dalam buku itu ibu saya menulis tentang bagaimana kisah cintanya dengan bapak saya. Bapak saya itu adalah anak buah dari orang tua ibu saya di Bandung. Bagaimana orang tua ibu saya itu, kakek saya dan nenek saya itu kurang setuju dengan kisah cinta mereka. Bahkan hanya untuk memberi semangkuk bakso saja, bapak saya itu harus menyelundupkannya melalui tali timba ke lantai 2 tempat ibu saya tinggal. Dari situlah saya mulai tertarik bagaimana ibu saya merangkum sebuah cerita, kemudian menuliskannya dalam bukunya itu. Setelah itu, berbekal rasa penasaran itu, saya berangkatlah ke Bandung waktu SMA. Dan beruntung juga cerita-cerita yang disampaikan bapak saya dan ibu saya tentang Bandung menjadi bekal penyemangat bagi saya, selain untuk belajar juga untuk mengalami secara langsung bagaimana kisah itu terjadi. Waktu SMA saya awalnya ngekos di wilayah Cimahi. Di sekolah juga saya punya ruangan khusus karena kebetulan menjadi ketua OSIS. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca-baca, dan kebetulan juga penjaga perpustakaan itu adalah guru bahasa Indonesia saya, meskipun beliau adalah seorang lulusan sastra Jerman. Terima kasih Ibu Siti Jumhana. Karena beliau tertarik dengan keseharian saya yang lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, beliau mengajak saya untuk tinggal bersama beliau. Akhirnya saya tinggal bersama beliau, dan ternyata di rumahnya itu juga banyak literatur sastra, meskipun kebanyakan sastra terjemahan dari Jerman karena beliau adalah seorang lulusan sastra Jerman, yang membantu mengasah kemauan saya untuk membaca. Dari situlah saya membaca meskipun banyak sastra terjemahan, kemudian kesini juga banyak membaca sastra-sastra dari Indonesia, kemudian dari Tasikmalaya juga. Waktu itu saya pernah membaca
beberapa literatur. Nah, berbekal bacaan saya itu, kemudian saya aktif juga di salah satu ekstrakurikuler majalah Dinding. Redakturnya adalah seorang perempuan. Salah satu syarat agar saya bisa aktif di majalah Dinding itu yaitu harus membaca salah satu buku dan menghafal semua tokoh dan alurnya. Buku itu adalah Tenggelamnya Kapal Penerbi Hamka. Waktu itu belum diadaptasi menjadi film. Akhirnya saya membaca buku itu, kemudian mempresentasikan di hadapan dia. Akhirnya saya diterima di majalah Dinding itu. Di majalah Dinding itu juga ternyata ada kolom yang mengkhususkan kajian-kajian sastra, puisi, prosa, dan lain sebagainya. Ya, dan disitulah saya mulai mempublis istilahnya ya, tulisan-tulisan saya, baik itu puisi, cerpen, ataupun cerita bersambung. Karena melihat intensitas saya dalam mengisi kolom itu, akhirnya dari pihak majalah Dinding menyarankan saya untuk mencoba mengirimkannya ke media. Saya mencoba dan akhirnya dimuat, dan terus dari pihak media waktu itu majalah Remaja ya, meminta saya untuk terus menulis. Salah satu yang menjadi favorit mereka mungkin ya, yaitu cerita bersambung, cerbung kalau sekarang. Saya diminta terus-terusan untuk menulis itu sampai kalau tidak saya puluhan bahkan mungkin ratusan tulisan bersambung. Setelah itu lulus SMA, saya mendapat beasiswa di salah satu sekolah tinggi telekomunikasi ya, masih di Bandung. Nah, di sanalah saya merasa bahwa dunia saya adalah dalam dunia sastra, begitu. Mengapa demikian? Karena selama perkuliahan, selama hampir 4 semester itu di sekolah tinggi telekomunikasi itu, saya merasa bahwa ada sesuatu yang menolak dalam diri saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kuliah dari sekolah tinggi itu dan hijrah ke Tasikmalaya. Disinilah mulai pengalaman yang paling menghantam gitu ya bagi diri saya. Saya merasa bahwa saya sudah cukup mampu menulis waktu itu. Ya, karena dimuat di media Remaja, kemudian banyak rekan-rekan juga yang memuji lah istilahnya tulisan-tulisan saya. Ketika datang ke Tasikmalaya, di sana ada lomba baca tulis puisi yang dilaksanakan oleh salah satu UKM ya di Universitas Siliwangi. Jangankan masuk final 10 besar saja, saya tidak masuk sama sekali. Tulisan dan baca puisi saya. Sebelum mengikuti lomba itu, saya bernazar istilahnya. Kalau saya kalah dalam lomba itu, saya akan membakar semua karya-karya saya. Karena saya tidak masuk final, waktu itu saya merasa frustasi istilahnya lah gitulah. Jadi saya membakar semua novel, semua puisi, semua cerpen yang pernah saya tulis, dibakar semuanya. Di situ saya berpikir, ada apa sih dengan Tasikmalaya? Ada apa sih dengan UKM itu? Ada apa sih dengan Universitas Siliwangi? Akhirnya saya masuk ke UKM itu, dan ternyata benar, saya sama sekali tidak ada apa-apa.
Dan beruntunglah saya mendapatkan pengalaman itu yang seperti saya kemukakan tadi, bahwa pengalaman bersastra bagi saya itu adalah seolah-olah seperti hidayah. Hidayah dari kesombongan, kekeras kepalaan diri saya yang awalnya merasa sudah mampu menulis, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Di Tasikmalaya saya dipertemukan dengan guru-guru saya. Dari sanalah saya merasa semakin kecil, semakin haus. Saya pernah diminta menulis 10 puisi, dan ternyata tak satu pun yang dikategorikan baik menurut guru saya itu. Oleh sebab itu, dia karena merasa saya mungkin ada bakat sedikit tentang menulis, dia terus menggenjot saya dengan bacaan-bacaan, dibawa bergaul dengan para penulis-penulis, dengan para sastrawan-sastrawan di Tasikmalaya, hingga kalau saya diminta untuk menyebutkan satu guru saya, maka saya tidak akan mampu menyebutkan, karena begitu banyak guru saya. Tapi yang paling dekat, ya jelas ada. Nah, itulah pengalaman yang paling berkesan bagi saya, yaitu ketika saya harus membakar semua karya-karya saya. Dalam benak saya tidak pernah terbersit sedikit pun untuk berhenti menulis, karena hakikatnya semua manusia tentu saja ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya bisa menjadi siapa saja, bisa menjadi apa saja. Dan salah satunya adalah dengan menulis. Kemudian, kebahagiaan itu akan berlipat ganda ketika tulisan kita itu memberikan sesuatu bagi orang lain. Dan sampai saat ini saya merasa bahwa tulisan-tulisan saya hanya sekedar sebagai bacaan-bacaan ringan saja bagi orang lain. Tulisan-tulisan saya hanya sebagai hiburan semata, meningkatkan minat baca mungkin, tapi memberikan sesuatu bagi orang lain, saya rasa belum. Jadi saya dalam mencapai kebahagiaan itu belum sampai ke garis finish, istilahnya begitu. Jadi berhenti menulis bagi saya tidak ada. Sampai kapanpun saya akan terus menulis, sampai tulisan saya itu meminta sendiri untuk berhenti. Perkembangan sastra di era digital memang semakin semarak ya, dengan munculnya berbagai media sosial yang bisa menjadi wadah bagi para penulis, menjadi sarana publikasi tulisan-tulisannya. Ya, karena dulu memang sedikit susah untuk mempublikasikan. Kalau kita berpedoman bahwa setiap kata-kata itu memiliki nyawa, tapi tidak bisa serta-merta menjadi mahakarya, sekarang itu harus atau sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jadi proses pengendapan atau kristalisasi kata-kata itu sudah tidak lagi dilaci atau di halaman-halaman buku saja, tapi sudah bisa di media-media yang mudah diakses oleh siapa saja. Nah, jadi saya kira kemunculan digital atau era digital sekarang ini membawa dampak baik, saya kira, bagi para penulis. Namun perlu ada kebijaksanaan dari para pembaca. Artinya jangan langsung mengadopsi bahwa tulisan inilah yang bagus, tulisan inilah yang jelek. Karena memang siapapun tanpa memperdulikan kualitas tulisan itu bisa menulis di media sosial, misalnya, di media digital. Kehidupan sastra di Tasikmalaya bagi saya itu memiliki kekhasannya tersendiri. Mengapa saya berkata demikian? Karena kekhasan itu saya rasakan sendiri.